artificial intelligence belum bisa meniru rasa dari para pencipta manusia. Itu yang masih kekuatan dari kita ya, Homo sapiens manusia. Teknologi ini kan tidak bisa kita bendung gitu ya. Ya kita harus beradaptasi dengan itu semua. Yang menurutku malah jadi semakin bagus sih. Kalau saya melihatnya bahwa AI ini bisa jadi akan menjadi salah satu cara seni baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu. Yang saya hormati sahabat saya Mas Budi dari Galeri Nasional, Bro Ryan, Chairman of AID ya, Wix. Semoga event ini nggak hanya tahun ini aja, Pak. Karena kan AI kan ya semua. Nanti saya punya pendapat tentang AI, nggak apa-apa ya. Saya untuk share my thoughts about AI. Mas Ahmad Firdaus, Pemret Medcom, terima kasih Mas untuk support kita di Galnas, dan semua dari Kementerian Kebudayaan pasti selalu support semua ide dan gagasan untuk pemajuan kebudayaan. Dr. Rocky Prasetyo, Dewan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Pak Rocky, ada? All the way. Dan juga tadi teman-teman yang sudah duduk, mohon maaf. Tadi sebenarnya teman-teman lanjutin aja, nggak apa-apa. Saya juga mau dengar kan. Dan semua para peserta boleh tepuk tangan yang hari ini hadir. Bapak Ibu, selamat datang di Galeri Nasional. Ini salah satu aset dari Kementerian Kebudayaan di bawah Museum dan Cagar Budaya. Itu Badan Layanan Umum dari Kementerian Kebudayaan. Kita terus mencoba untuk meningkatkan kualitas dari tata pamer kita. Kita terus mencoba untuk meningkatkan pelayanan kita. Dan saya rasa selain Museum Nasional, Galeri Nasional juga salah satu tempat favorit saya. Banyak yang nggak tahu kalau saya suka tiba-tiba selonong boy aja jalan sendiri, nggak pakai protokoler, bayar tiket, dan benar-benar menikmati lukisan-lukisan yang ada di sini. Karena kadang-kadang kalau pakai protokoler ribet ya, banyak orang gitu kan. Jadi kadang-kadang saya sendiri jalan-jalan dan selalu happy setiap kali kesini. Karena mungkin teman-teman kalau nanti habis acara ini sempatkanlah untuk datang, karena kita di atas, persis di atas kita ada pameran tetap kita, dan bisa melihat perkembangan seni rupa Indonesia, mulai dari ada lukisan yang sangat luar biasa dari Raden Saleh sampai ke terakhir ada salah satu karya dari Heri Dono, gede sekali, Mas Rian, amazing. Pokoknya saya, this is one of my favorite place now di Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bapak ketuaan kali ya nggak sih, masih muda-muda semua gini ya kan, muka-mukanya juga muka-muka teman-teman kreatif semua nih ya kan. Jadi teman-teman, saya jujur banyak sekali diundang ke acara untuk membahas tentang AI dan dari sudut pandang Kementerian Kebudayaan. Izinkan saya untuk bercerita, dan ini juga hasil pemikiran saya yang dalam tentang artificial intelligence. Karena setelah 4 miliar tahun adanya planet bumi, ini baru pertama kalinya teman-teman, spesies kita yaitu Homo sapiens punya saingan baru, artificial intelligence. Kalau beberapa orang bilangnya alien intelligence, ya kan? Contoh yang paling simpel yang selalu saya kasih contoh di setiap kesempatan untuk membicarakan tentang AI. Kan banyak tuh universitas kan undang-undang tentang AI kan, you know, AI lagi happening seperti waktu COVID, Web3 lagi happening, sebelumnya juga social media happening ya kan. Sekarang semua orang berbondong-bondong ke AI. Dan saya punya pandangan sendiri tentang AI, bahwa alien intelligence ini yang menurut saya punya 50-50. Saya nggak mau munafik deh, saya 50% setuju dengan AI dan 50% nggak setuju sama AI. Oke, kalau kita ngomong 50% setujunya adalah, saya nggak mau munafik juga, saya milih saham
Kan saya ada seorang investor jangka panjang saham. Saya tanya ke AI, carikan saya saham perusahaan di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia yang multi-bagger, yang kira-kira akan berkembang sampai 10 tahun ke depan. Ini dikasih. Bahkan yang terbaru saya bilang, kalau saya mau kalau saya mau compounding interest dan juga melakukan dollar cost average gitu ya, kira-kira berapa tahun lagi ya saya dapat $1 juta gitu misalnya. Jadi hitungin, betul, langsung cepet lagi. Kayak AI itu bagusnya di situ. Tapi kalau saya kasih contoh, di tahun 1945 kita tahu ada bom hidrogen atau bom atom pertama yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Itu salah satu temuan Homo sapiens yang menurut saya juga paling luar biasa, mematikan juga. Tapi dari runutan dari hidrogen bom ini kita jadi punya nuclear fusion dan yang lainnya. Dan saya berteori bahwa bom atom itu tetap harus ada orang yang ngarahin dan mencet, ya kan? Tapi alien intelligence ini setiap hari, setiap detik makin pinter. Dia nggak baperan, dia nggak perlu makan, nggak perlu healing, ya kan? Dan tiap hari dia belajar untuk semakin pintar, lebih pintar mana sekarang daripada kita. Dan saya punya pendapat juga ada satu hal bahwa artificial intelligence belum bisa meniru rasa dari para pencipta manusia. Rasa ya. Saya pernah bikin ada foto saya, terus tim saya bilang, tolong dong bikin ini jadi foto saya jadi kayak lukisan Raden Saleh. Ya tekniknya sih benar gitu ya. Kayak gimana ya? Feedback ya. Soalnya maklum vokalis bos, kalau denger gini nih agak gimana gitu rasanya ya kan. Nah, jadi saya pernah tanya, oh ya, terus ada tuh gambarnya gitu ya, cuman nggak tahu ya, kayaknya nggak ada rasanya. AI masih belum bisa menunjukkan rasa, itu yang masih kekuatan dari kita ya, Homo sapiens manusia. AI nggak bakal bisa bikin lagu sebagus Sal Priadi, itu saya. AI nggak bakal bisa bikin lagu sebagus lagu-lagunya Teh Meli. AI juga nggak akan bisa bikin lagu sebagus ya semua Yovie Widianto misalnya. Dan kemarin tadi malam nih memang ya alam semesta ya menjawab ya beberapa pertanyaan. Tiba-tiba sebelum pidato hari ini saat penyusunan ada sebuah video baru di YouTube dari salah satu YouTuber favorit saya yang selalu membahas tentang musik. Tiba-tiba dia nulis bahwa ada lagu AI masuk top number 1 tangga lagu di US tadi malam. Nama lagunya Walk My Walk oleh Breaking Rust. Breaking Rust adalah artis AI. Nah, wah saya deg-degan tuh ngeserin, wah mampus nih. Oh my lord, kita baru kemarin bikin konferensi musik Indonesia tiba-tiba, aduh ini apa lagi nih gitu kan. Terus pas kita nonton videonya ternyata ini adalah sebuah trik dari mungkin trik marketing ya. Jadi patokannya menjadi nomor 1 adalah dibeli oleh orang. Jadi bukan streaming tapi beli download. Jadi satu lagu dibeli download full. Jadi dibeli dengan nominal, maksudnya pembelian totalnya adalah $3.000 dan akhirnya dia langsung jadi nomor 1. Jadi kayaknya ini cuman masalah menggoreng-goreng aja supaya ada berita bahwa seniman musik baru AI itu juga nomor 1. Oleh karena itu di bawah kita kan Kementerian Kebudayaan di bawah Menko PMK. Saya juga pernah diundang juga tentang AI dan tantangannya ke depannya. Bahwa Menko PMK juga mau menjaga kita Indonesia, rakyat Indonesia dan AI juga. Dan di saat bersamaan juga jangan sampai ketinggalan wave besar ini. Makanya dari Menko PMK melakukan pemberdayaan komunitas dan kedaulatan data. Jadi contohnya hari ini kan pemberdayaan komunitas dan kedaulatan data. Kedaulatan data adalah bagaimana karya-karya para budayawan dan juga teman-teman kreatif
harus dijaga copyright-nya jangan sampai bisa menjadi bagian sebuah prompt, sebuah AI. Kedua adalah pendidikan digital berbasis nilai, itu nilai-nilai, ya nilai-nilai Pancasila pasti nomor 1 ya. Dan yang kedua ya nilai-nilai adalah kita menghargai karya-karya dari para budayawan dan seniman kita. Dan ketiga ada pengembangan AI yang inklusif. Ya seperti negara-negara lain juga sudah mulai ya, ada kelas-kelas tentang AI. Bagaimana AI harus bisa digunakan oleh semua orang secara inklusif tetapi dengan norma-norma yang baik. Dan juga tata kelola pemerintahan berbasis manusia. Ya kita pernah lihat ada beberapa negara, ada satu negara yang sudah memakai AI sebagai menterinya kan bisa dilihat sendiri tiba-tiba menterinya hamil. Gimana AI bisa hamil itu kan? Tujuan ini adalah bagaimana AI itu harus melayani sifatnya, jangan sampai menggantikan. Dalam konteks pemajuan kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, AI sedang kita, seperti teman-teman para penggiat AI dan juga para engineer AI, kita harap bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan untuk proses digitalisasi dan penyimpanan. Ini sangat penting. Lontar-lontar di seluruh Indonesia harusnya bisa direkam, disimpan data dengan baik, dan mungkin AI bisa langsung mentranslate kalau kita butuh dengan cepat translate-nya. Yang kita butuhkan juga adalah rekonstruksi dan restorasi warisan budaya. Contoh kan kita punya banyak sekali candi-candi yang belum dibangun kembali. Kalau AI bisa bantu langsung mendata, capture semuanya, habis itu bisa kayak bikin Lego gitu ya, kan membantu arkeolog-arkeolog akhirnya bisa menyusun batu-batu tersebut dan menggantikan batu-batu yang kurang biar kita bisa buat lagi. Penerjemahan otomatis yang tadi saya bilang bahwa kita punya begitu banyak bahasa lokal, kan asik juga kalau tiba-tiba saya ngomong bahasa Sunda tapi nanti orang yang ngertinya bahasa Jawa bisa langsung ngobrol at the same time. Kan AI itu asiknya di situ. Dan mungkin kita bisa menganalisa gaya seni. Kenapa kita harus bisa menganalisa gaya seni? AI bisa membantu kita untuk mencegah namanya piracy di karya seni. Misal contohnya kita kasih foto karya Avandi misalnya, terus dicek sama AI harusnya bisa melihat bahwa kemungkinan besar 90% asli, atau tiba-tiba ada lukisan lain ternyata ini palsu. Nah itu AI bisa membantu kita. Karena setiap seniman, baik itu Jehan, Raden Saleh, Gunarsa, Madhawiyanto, itu punya ciri khas tarikannya sendiri. Jehan punya tarikan pembuatan tangannya dan matanya yang hitam. Kalau Raden Saleh punya tarikannya sendiri, Basuki Abdullah punya tarikannya sendiri. Nah AI bisa meng-capture ini dan membantu agar tidak terjadinya piracy di seni-seni lukis maestro-maestro kita dan masa depan. Dan AI bisa membantu kita untuk mencari referensi. Ya kan, maksudnya nyariin saham multi-bagger aja bisa, seharusnya bisa nyariin referensi juga buat para teman-teman di industri kreatif. Oleh karena itu, posisi kami di Kementerian Kebudayaan tidak pernah berubah. Kami hadir untuk melindungi para maestro, para artisan, para budayawan, para seniman, dan kita mendorong bahwa jangan sampai, bukan mendorong aja, kita juga menjaga jangan sampai AI mengganti perannya mereka. Karena hadirnya Kementerian Kebudayaan berkat arahan dari Bapak Presiden Prabowo adalah kebudayaan harus menjadi wajah dari bangsa dan negara kita. Tapi bagaimana bisa menjadi wajah dari bangsa dan negara kita kalau posisinya para seniman, maestro, dan budayawan bisa digantikan oleh alien intelligence. Akhir kata, saya harap dari diskusi dan dari narasumber yang luar biasa hari ini, tolong bantu kami di Kementerian Kebudayaan. Tadi saya sudah kasih kisi-kisi. Tolong bantu kami untuk bisa menggunakan AI hanya dalam proses menjaga dan pemajuan kebudayaan, tapi jangan sampai AI mengganti para budayawan dan seniman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Haji Giring Ganesha Jumantio SIKOM sudah membuka Idea Weeks 2025 sesi kedua, dan yang kita anggapnya tadi belum mulai ya, kita ulang lagi dari awal. Oke? Siap, baik. Ini ada moderator yang akan memulai sesi pertama. Jadi buat teman-teman sekali lagi saya ingatkan, dicatat, didengarkan, karena nanti di akhir sesi ketiga akan selain mendapatkan ilmu juga akan mendapatkan voucher MAP yang nanti juga akan ada game seputar dengan sesi 1, 2, dan 3. Dan sekarang ini langsung saja untuk sesi pertama kita undang lagi Mas Mahaputra Wikanditya selaku visual artist and co-founder of Ekiki. Ya. Terus kita benar-benar restart dari awal, Mas. Kiki itu apa ya, Mas, ya tadi? Biar yang baru hadir juga tahu. Ya, diulang lagi aja Oh, kali nggak ya apa-apa jawabannya. dong. Ya, Seharusnya nggak jadi, usah sih, tapi langsung aja. Kalau Kiki bergeraknya di sustainability lah. Mhm. Gitu. Kita ngolah post consumer, tas kresek dan kawan-kawan. Oke. Gitu ceritanya. Dan sekarang langsung aja sesi pertama saya serahkan ke Boleh. Mas Mahaputra. Silakan. Selamat sore menjelang siang, Kebalik. teman-teman. Siang menjelang sore, Mas. Siang menjelang sore, Yes. sorry. Agak nervous kecil nih. Nggak apa-apa dong. Perkenalkan, saya Vito. Saya akan memoderatori dua teman saya, Mas Rato dan Mas Edi, untuk membahas Between Arts and Crafts. Mungkin bisa langsung aja naik ke panggung, Mas Rato dan Mas Edi. Boleh tepuk tangannya. Gak usah salaman lagi kali ya. Looping ya, gak usah ya. Cek. Ya, sip. Coba dites dulu. Aman. Cek. Sapa dulu. Eko nih. Ratu mesti sopan loh ya. Agak feedback. Oh. Bercanda. Ratu harus behave ya sore ini ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Mas Edi. Siapakah Mas Edi gitu? Siapa saya? Tanya ke Mini. Aku kelipet. Ya, saya Edi Sukmana, biasa dipanggil Edi. Sekarang aktifnya sebagai fotografer dan juga AI content creator. Terus Mas Rato, selain senior saya, kamu tuh siapa ya? Teman-teman, perkenalkan saya Rato Tanggela, pemuda desa dari Sewon. Dulu kami kuliah di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Terus kami sekarang hijrah ke Jakarta. Dan saat ini saya tuh bekerja sebagai desainer komunikasi visual, khususnya di bidang motion, dan juga sedang asik bermain di dunia visual art. Begitu sih. Oke. Nah, sebenarnya ini menarik ya, karena aku pikir kayak Rato nih mediumnya, aku mungkin lebih banyak kenal Rato kali ya gitu. Mediumnya Rato itu kan sangat konvensional lah, karyanya lukisan, patung ya, toys lah gitu. Nah, Mas Edi aku baru kenal karena acara ini gitu kan ya. Nah, aku penasaran deh Mas, kamu awalnya tuh bisa kemudian masuk ke atau ngulik AI ini awalnya gimana sih sebenarnya? Awalnya itu keresahan ya. Jadi begitu AI mulai masuk influence ke dunia fotografi khususnya gitu ya, mulai ada kekhawatiran gitu ya. Apalagi fotografi itu juga sangat dekat lah dengan AI gitu. Terutama kebetulan saya banyaknya main di foto produk dan juga kuliner gitu ya. Itu akan sangat dekat dengan AI. Nah dari situ mulai muncul gitu. Kayak wah ini apa ya nanti dampaknya gitu ke dunia fotografi gitu. Termasuk juga untuk profesi saya sebagai fotografer itu nanti apa dampaknya. Lalu dari situ mulai tuh cari-cari info gitu kira-kira bisa sejauh apa sih AI. Waktu itu kurang lebih di 2022 awal sampai 2023 akhir. Nah kebetulan di tahun-tahun itu dengan Kementerian Pariwisata saya juga mendampingi UMKM untuk foto produk dan juga makanan. Nah dari situ mulai ngulik waktu itu salah satu toolsnya tuh Adobe Firefly. Itu salah satu toolsnya yang saya coba kulik. Lalu dari sana ternyata ini bisa membantu
teman-teman UMKM untuk membuat foto produk itu jadi lebih punya cerita. Nah dari situ akhirnya saya mulai memperdalam hingga akhirnya 2024 lalu mulai memperdalam lagi, ternyata luas nih jangkauan AI itu, wah ini nggak terbatas nih kayaknya, bisa eksplorasinya bisa jauh lebih banyak lagi. Di 2024 konten-konten saya di Instagram itu sudah menggunakan avatar, jadi saya udah nggak syuting lagi, lalu juga udah nggak rekam suara lagi segala macam, sehingga konten-kontennya udah saya generate dengan karakter dan juga suara saya sampai sekarang. Gitu. Berarti secara production tuh sebenarnya lebih Betul. ini ya, lebih irit ya. Lebih irit, lebih hemat waktu juga, nggak perlu waktu syuting tiap hari gitu, kita bisa langsung generate gambarnya. Terus untuk workflow saya di dunia fotografi itu lebih mudah untuk membuat mood board, lalu juga untuk membuat karakter-karakter. Jadi kalau kita mau kasih visual ke klien itu lebih cepat lah gitu, bisa langsung di create. Oke, menarik. Berarti kalau sebenarnya secara pekerjaan kan kalau Mas Edi ini bisa lumayan gesit lah ya, lincah nih gitu. Nah, Rato, dengan perkembangan teknologi yang, ya maksudnya tadi Mas Edi sempat ngomong lah ya segala macam, bahwa penggunaan teknologi ini mempercepat lah sebetulnya, membuat lebih efisien gitu. Nah, pertanyaannya buat kamu tuh, dengan tren AI yang lagi naik ini gitu, kenapa kamu masih memilih untuk mengeksekusi karya kamu secara tradisional gitu, melukis gitu? Mana gambar kamu kan lumayan lama ya sebetulnya ya, gitu. Nah, mungkin itu dulu kekepoanku. Oh kalau misalkan itu ya, jadi merespon tentang Idea Weeks, kita ngomongin AI nih, dan Rato sebagai perupa. Jadi kalau misalnya saya itu bukan anti terhadap AI, saya tuh mencoba membuka diri karena strategi bertahan di Jakarta menurut saya versiku sendiri itu adalah yang satu adalah kecepatan, yang kedua adalah disiplin, yaitu taat sama deadline kita. Terus yang ketiga itu adalah tangguh, jadi itu kita dan juga bisa beradaptasi. Nah di sini tuh saya juga mencoba dari ChatGPT. Jadi ketika saya sebenarnya tuh tidak cuma melukis, tapi strategi bertahan hidup itu kita juga ngedesain kan. Jadi kita megang ada beberapa brand yang kita pegang untuk sosial medianya. Di situ kita bikin tim untuk mengerjakan ilustrasi. Dan di situ tuh tugasku adalah menerima brief dan juga ada timku sebagai yang sketsa, terus aku coloring dan juga ngirim lagi ke klien. Nah di situ ada fenomena menarik ketika teman-teman klien ini agak kesulitan untuk tahu yang dia suka. Jadi ketika briefnya tuh kadang-kadang suka nggak jelas, kayak yang simpelnya apa ya? Gue tuh pengen makan enak gitu. Makan enak tuh apa nih? Kita sebagai desainer itu kita harus menebak-nebak gitu kan. Jadi kita bikin decknya tuh apa nih kira-kira makanan enak ini adalah soto ataukah rawon ataukah pecel gitu. Makanan enak itu sangat banyak gitu. Nah akhirnya ada keterbatasan di manusia ini yang karena beberapa kali revisi itu, jadi ini makanan enak itu seperti apa sih gitu tuh ya, kita nggak bisa, akhirnya ada gesekan-gesekan di tim itu tuh yang bikin kita jadi jadi tidak apa ya, bergesekan sedikit gitu lah. Jadi nah adanya AI ini tuh sempat menolong kami dalam menyelesaikan masalah itu, karena si AI ini tuh dia tidak ada emosinya, jadi tuh dia bisa akhirnya tuh dia bisa menyelesaikan itu problematika kita untuk makanan enak tuh apa sih sebenarnya tuh. Nah, tapi di situ jadi bahan refleksi untuk diri saya sendiri adalah ketika kita tuh adanya AI ini tuh malah jadi harus menghargai teman-teman kita sendiri gitu tuh. Jadi ketika ini sebenarnya posisi bisa digantikan. Sebenarnya itu kita bisa, ilmu itu tuh bisa kita kasih juga ke teman-teman ini. Jadi pola kita jadi yang harusnya lembur itu bisa jadi lebih sehat juga. Jadi kita malah mendapatkan insight baru, ilmu baru ketika kita fokus di menggambar gitu tuh. Tapi itu juga latihan ilmu baru nih, ilmu menulis begitu tuh. Jadi teknologi ini kan tidak bisa kita bendung gitu ya. Ya kita harus beradaptasi dengan itu semua yang akhirnya bisa jadi karya baru untuk kita sendiri yang menurutku malah jadi semakin bagus sih. Ya mungkin kalau kita sebagai desainer udah kebiasaan kali ya. Mungkin zamannya Rato masih ink and paper.
ketika di kampus gitu, terus zamanku udah pakai Adobe gitu. Ya, ya. Udah mulai pakai software untuk mendesain gitu. Betul. Tapi kalau yang kamu ceritain tadi kan itu di sisi komersialnya nih gitu. Kalau di karya pribadimu sendiri tuh seperti apa sih tuh AI? Positioningnya seperti apa gitu? Nah, beruntungnya kita yang sosoknya tampak itu tuh, karena kita kan juga bukan cuma karya yang hadir, tapi juga kita bercerita di sosial media kita. Jadi banyak platform itu yang mendukung kita untuk kita bisa bercerita apa yang ada dalam pikiran kita tuangkan. Kanvas, mural, poster, dan lain-lain itu cuma jadi media kita untuk bercerita kan sebenarnya, jadi gitu tuh. Kebetulan aja Tuhan memberikan aku talenta di craftsmanship, menggambar itu yang aku fokuskan. Kunci utamanya adalah ini kan, konsisten tadi. Keren. Konsisten itu tuh yang saya ulang-ulang aja terus gitu tuh. Dan saya juga tidak merasa ini jadi ancaman, karena saya malah menjadi ketika ada fenomena Ghibli, itu kan ketika kita bisa diduplikasi banyak orang itu kan akhirnya kita malah punya positioning yang berbeda di situ tuh. Dan juga untuk masalah karya yang tradisional, menurutku karena marketnya jadi niche banget, kita kan akan menjadi lebih nampak lagi di situ tuh. Jadi yang harus diperhatikan adalah etika untuk teman-teman yang karena ada prosedur yang tidak boleh dipublish karya-karyanya seperti itu. Jadi ini harus jadi konsentrasi kita bersama. Kalau teman-teman yang seperti itu ada perjanjian-perjanjian yang seperti itu tidak boleh dipublish lah gitu. Akhirnya mereka tidak terlihat di publik seperti itu. Jadi kehadiran saya di sini adalah memperjuangkan teman-teman saya yang sedang berjuang menghadapi tantangan zaman itu. Gitu. Keren. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu, Ratu. Hidup Ratu. Mahir ya Ratu ngomong ya, gue rasa ya. Lancar. Nah, ngomong-ngomong karena tadi Ratu sempat mention si Ghiblification tadi gitu. Nah, Mas Edi, kamu menanggapinya seperti apa sih bahwa kan waktu rame Ghiblification terus ada yang jadi Simpson gitu-gitu. Itu kan terus ada anggapan bahwa AI ini adalah bentuk plagiarisme massal gitu. Nah, menurut kamu gimana sebagai orang yang lumayan konsisten menggunakan teknologi ini gitu? Jadi ada perspektif umum dulu nih ya. Karena itu adalah hiporia gitu waktu awal-awal ChatGPT ya, waktu itu pertama kali mulai update yang tadinya dia cuma based on teks aja, terus mulai generate image gitu ya, dan lalu muncul semua orang bisa dengan mudah gitu. Yang tadinya kalau pakai Adobe Firefly itu kita agak kompleks gitu ya, dia harus seleksi gambar, terus harus pilih mana yang mau di-generate gitu ya, harus dihapus dulu, harus apa, kompleks lah, step by step-nya itu lebih banyak. Nah begitu ChatGPT, orang masukin gambar atau masukin teks, langsung di-generate gitu. Nah dari situ muncullah hiporia. Orang lalu beramai-ramai gitu ya, merasa kok mudah ya gitu ya. Lalu trennya membawa pada karakter-karakter atau konsep-konsep yang populer, salah satunya Ghibli gitu ya, Simpson dan lain-lainnya. Itu membawa tren baru ketika orang hiporia, oh bisa pakai AI ini, oh bisa dirubah ini, bisa ini segala macam. Dan boleh dibilang kalau saya pribadi ngeliat itu hal yang wajar dalam konteks itu ya. Wajar dalam artian bahwa orang merasa antusias untuk mencoba AI. Akan menjadi satu permasalahan ketika hasil karyanya itu lalu dikomersilkan. Misalnya mulailah menjual jasa untuk membuat foto Ghibli misalnya gitu dan lain-lain. Itu kan artinya memanfaatkan karya seni orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah di situ barulah akan menjadi satu kendala atau permasalahan ketika AI itu yang tadinya hanya sebatas hiporia lalu mulai menjadi sisi bisnis atau komersil gitu. Dibilang plagiat ketika itu menjadi satu yang komersil, iya gitu. Tapi kalau itu menjadi suatu hiporia atau sebuah keriahan gitu, orang mencoba AI, itu menurut saya satu hal yang wajar gitu ya. Kayak sekarang oleh mulai ramai waktu VO3 keluar gitu ya, Gemini mulai keluar dengan mudahnya kita membuat video gitu ya. Itu orang pun ramai. Halo, saya Edi, saya dibuat oleh AI gitu kan. Ya. Itu banyak banget di sosial media bertebaran atau orang membuat itu ramai sekali ya. Orang mulai membuat konten dengan karakter-karakter yang kalau diperhatikan sampai sekarang, nada suaranya mirip gitu ya. Sehingga mulai ada karakter, oh ini dari Gemini nih, bikinnya. Nah itu kalau menjadi hiporia saja menurut saya wajar gitu. Karena orang
berlomba-lomba untuk pengen coba nih, penasaran, kepo lah gitu ya. Orang pengen coba, kayak waktu dulu orang dari kamera terus pindah ke smartphone gitu, orang mulai kepo gitu. Saya waktu itu berasa banget karena mulai foto produk dan juga mulai foto makanan, terus orang mulai merasa gampang kok foto pakai handphone gitu ya. Lalu orang mulai hiporia dengan foto-foto handphone, sampai pada akhir titik, oh ternyata ada teknik lightingnya ya, oh ternyata ada stylingnya ya. Nah di tahap-tahap itu akhirnya mulailah orang mulai, oh ternyata ini adalah satu karya yang harus dihargai, sehingga value-nya itu nanti akan keluar secara bertahap sih menurut saya. Oke. Karena aku sempat ngobrol sama, jadi teman aku yang kemudian ngajakin ke sini adalah salah satu orang yang membuat aku terpapar sama AI gitu. Pas aku ngeliat dia bekerja, ternyata wasn't easy at all lah menurut aku gitu. Karena dia harus tahu betulan kayak prompting tuh dia maunya seperti apa, which mungkin seperti aku dan Ratu kadang-kadang masih gagap gitu. Untuk kita tahu di kepala kita ada gitu, mau bikin apa, tapi kemudian kayak ketika mau ditulis nih kayak ngomong apa ya gitu kan. Gitu ternyata nggak semudah yang digambarkan juga gitu. Nah, Mas Edi ada yang bisa ditampilkan nggak kira-kira? Untuk maksudnya di materi yang bisa ditampilkan gitu biar teman-teman juga contoh aja ya. Contoh. Biar kebayang gitu. Iya. Boleh? Kita keluar semua. Kita taruh di sini ya. Adakah? Tadi ada ya. Oke. Ini adalah salah satu mood board gitu yang biasa saya buat untuk foto-foto produk, dan based on-nya bukan prompt gitu ya. Jadi hanya tinggal memasukkan beberapa konsep dan ini saya generate. Jadi aplikasi ini saya buat sendiri gitu ya, menggunakan based on-nya adalah Google Gemini gitu ya, tapi di simplicity, dipermudah. Jadi orang nggak perlu membuat prompt lagi, hanya menambahkan instruksi revisi jika diperlukan. Permasalahannya waktu itu muncul ketika saya mendampingi UMKM. Teman-teman UMKM itu merasa kesulitan ketika harus nge-prompt gitu ya. Aduh susah nih. Sedangkan mereka ada kebutuhan untuk melakukan promosi atau branding terhadap produknya. Dan ada kesulitan ketika mereka harus ngulik teknologi baru. Sehingga akhirnya saya coba untuk membuat suatu generator yang lebih mudah, membuat produk langsung, lalu mereka tinggal pilih temanya seperti apa, dan hasil fotonya dapat dimanfaatkan untuk mereka mulai promosi atau berjualan di tahap awal gitu ya. Karena kesulitan UMKM saat itu adalah biasanya mereka susah nih punya foto-foto bagus di awal. Kecuali kalau nanti usaha yang sudah berkembang, mereka mau hire fotografer profesional, itu oke gitu ya. Oke, di next mungkin. Ini juga sama ya, untuk food juga sama, konsep foto-fotonya gitu ya. Jadi saya coba duplikasi konsep foto-foto yang biasa saya buat, salah satunya adalah Levitasi gitu ya. Di sini juga sama, based on memasukkan foto produk, lalu dia akan langsung mengenerate-nya gitu. Jadi si konsepnya udah saya buatkan dulu template-nya. Gitu ya. Jadi udah langsung di-generate dan akan lebih mudah. Lalu yang terakhir mungkin, ini adalah proses untuk yang di slide terakhir. Ini adalah proses-proses kreatif gitu ya. Jadi kalau kita dalam pembuatan konten, saya mencoba membuat satu konsep gitu ya. Di sini ada salah satu generator untuk membuat visual-visual kreatif gitu ya. Jadi sekarang saya lagi banyak posting kalau misalnya teman-teman di sosial media, ya, Bobo Project. Jadi adalah projectnya itu saya selalu tidur di situ, ya, mengingatkan diri sendiri untuk jangan lupa tidur gitu ya. Ya, Bobo Project. Ya, dan itu di-create dengan generator tadi supaya lebih mudah. Jadi kita nggak nge-prompt satu-satu untuk setiap gambar. Semuanya tinggal masukkan foto profil, lalu di-generate, ya. Gitu. Jadi karena suka begadang gitu ya. Jadi saya mengingatkan diri sendiri dengan Bobo Project. Reminder lah ya. Reminder gitu. Siapa tahu ada yang teringatkan, jangan lupa Bobo walaupun saldo kadang suka kurang. Gitu. Seru. Itu berarti si generatornya Ya. di-develop sendiri, Mas? Di-develop sendiri, betul. Jadi enaknya di dunia AI ini adalah, saya yang tadi nggak ada background coding gitu ya, fotografer, lalu bisa belajar tentang coding gitu. Mulai kenal namanya JSON script dan lain-lain, mulai bahasa pemrograman, ya tipis-tipis lah gitu ya. Dari situ akhirnya saya coba create, coba kembangkan, lalu muncullah generator tadi, Geno namanya. Kalau udah gede, Geno Boy gitu. Ada gede-gede lagi, Geno Dad gitu. Ini masih baby lah Masih ya? baby tadi. Masih. Oke. Ngomong-ngomong soal itu tuh, perasaanmu gimana tuh ketika
ngelihat karya AI viral gitu, yang kemudian itu mirip sama karya-karya yang dibuat tangan gitu, yang manual gitu. Perasaanmu piye? Gitu. Kalau secara teknis itu Oh sorry, pakai bahasa Jawa ya. Sorry. jadi Ada teks di bawah. kalau perasaan itu adalah yang pertama ada takjub gitu. Oh, bisa seperti ini ya gitu. Dibandingkan dengan yang kita hasilkan secara manual gitu. Ini teman-teman adalah rumah saya jadikan studio. Yang dua ini dikerjakannya secara manual juga lah Iya, ya. itu karya terbaik yang pernah saya ciptakan. Oke, gitu ya. oke. Nah, kalau menurutku adalah perbedaannya ketika kita menciptakan secara AI yang pernah saya lakukan juga dengan cara manual itu, saya tuh memposisikan mereka tuh sebagai pensil saya doang. Jadi untuk perasaan yang saya curahkan di situ, itu yang jadi penting. Karena kalau misalnya masalah teknis sebenarnya nanti bakal ada muncul di depan, mungkin saya udah mengira-ngira mungkin ada yang sebutan dari jadi artis AI gitu. Dan itu masuk ke dunia seni rupa kontemporer, itu pun juga nanti lambat laun kita juga akan menyambut juga gitu. Tapi yang tidak berubah adalah rasanya ketika mungkin seperti ini nih, ketika saya menyayangi anak saya di situ, ataupun ketika mungkin ketika waktu masa SMP dibully, kita kan nggak pernah tahu tanggalnya berapa gitu, tanggal detailnya berapa. Tapi perasaan itu tuh yang saya coba untuk transfer ke teman-teman. Jadi itulah yang akan, rasa yang pernah kamu dipeluk sama orang tuamu waktu dulu, nah saya hadirkan di karya saya, itu akan merasuk juga ke teman-teman yang lain yang merasakannya itu. Jadi ini bukan cuman masalah hebat-hebatan teknis, tapi mentransfer energi dan juga memori kita yang pernah kita rasakan ke orang lain sebagai penikmatnya. Dan harapannya itu tuh teman-teman itu jadi tertrigger, jadi dari apa yang dari hati akan itu juga tertular di hati juga. Emang lebih ke perasaan lah ya gitu. Perasaan. Karena kayak tadi kata Mas apa Pak ya manggilnya? Tuh, Bapak. Sorry, Bapak ya, Bapak Giring ya. Kata Bapak Giring tarikannya beda kan gitu. Ya. Yang itu yang mungkin belum, kalau secara tradisional itu mungkin yang tidak tergantikan gitu. Ya, itu karena teman-teman yang memang tradisional itu punya, kalau bahasanya spesiesnya sendiri gitu. Nah, kan ada spesies baru yang mau nggak mau harus kita rangkul juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi perkembangan teknologi yang sangat pesat ini kayak foto hadir, terus teman-teman yang bisa realis mereka jadi gusar gitu. Tapi ternyata ada teknik foto yang ada lightingnya segala macam, malah menunjang mereka untuk bikin karya lebih hebat lagi seperti itu. Dan kayak karya Mas Edi itu tuh bisa membuat trigger teman-teman lagi untuk kita juga mau coba dong. Kuncinya sih menurutku adalah membuka diri aja sih untuk perkembangan zaman. Jangan sampai kita jadi anti. Padahal kita belum tahu sebenarnya ini punya manfaat. Yang kita benar-benar harus sama-sama bergandengan tangan adalah kita tahu kita sesama manusia, jangan saling bersinggungan, jangan saling bersenggolan, tapi kita untuk hidup yang lebih baik sih sepertinya. Kayak gitu aja. Jadi aman-aman aja. Oke. Dari tadi kan kita ngomongin soal AI itu potensinya banyak lah gitu, luas banget. Apalagi untuk mungkin seniman-seniman yang bekerja secara konvensional gitu. Ya. Karena itu sangat membantu gitu. Nah, kalau menurut Mas Edi nih, kalau tadi kan memang secara si karya yang dikerjakan secara manual ini kemudian dapat mentranslate perasaan gitu. Nah, pertanyaanku malah si AI ini apa ya bahasanya, dibandingkan si metode tradisional ini punya keterbatasan apa sih Mas gitu? Selain ya tadi yang mungkin disampaikan Ratu, atau mungkin ternyata itu bisa juga AI melakukan itu gitu, nggak tahu. Keterbatasan budget. Oke. AI mahal. Tiap kali generate. Kalau dibilang potensi AI itu boleh dibilang ada batasnya juga nggak ada ya. Bahkan bakalan terus berkembang karena kan dia belajar dari apa yang kita lakukan sekarang, dia pun akan terus berkembang gitu ya. Tapi yang jadi konsennya adalah ketika nanti AI-nya itu terus mungkin 5 tahun lagi atau bahkan lebih cepat dari itu, mungkin ketika semua
fungsi AI itu akan masuk ke dalam kehidupan kita gitu ya. Justru karya-karya yang sifatnya manual gitu, itu yang akan punya value lebih. Contohnya sekarang kan juga mulai orang ada live painting gitu ya di wedding gitu ya. Yang tadinya mungkin bukan suatu hal yang keren gitu ya, tapi malah jadi punya value ketika ada orang ngelukis real lagi acara wedding, orang langsung ngelukis di tempat lalu langsung selesai jadi gitu ya. Itu kan jadi value yang lebih. Nah, menurut saya nanti ke depannya ketika semua hiporia ini semua akhirnya meledak gitu ya dan semua kehidupan kita sudah dipenuhi oleh berbagai sektor dengan AI gitu ya. Justru yang sifatnya konvensional itu akan muncul dengan value yang berbeda dan nilainya justru akan lebih besar menurut saya. Jadi justru kita nggak perlu khawatir, yang penting adalah kita memperkuat diri antara beradaptasi dan memperkuat fondasi. Kalau misalnya Mas Rato dengan melukisnya, dengan memperkuat fondasinya, nanti itu juga akan punya value yang lebih. Atau saya sebagai fotografer dengan fondasi yang ada gitu ya, itu nanti akan punya value yang lebih ketika semua itu mulai terasa. Sekarang AI itu jadi wah tuh karena baru. Nanti 5 tahun lagi AI itu hal yang biasa. Fotografi atau seni lukis yang dulu itu mungkin baru jadi hal yang luar biasa. Aku nambahin sedikit kalau misalnya fungsinya AI di kehidupan kita sebagai yang bekerja secara tradisional gitu tuh bahasa gitu, meminjam istilah dosenku, si akal imitasi ini adalah sebagai tadi itu adalah buruhnya kita untuk jadi pensilnya kita. Jadi teman-teman yang punya pikiran tapi mau membuat jadi sebuah karya foto dan video, kalau misalnya dulu ini kita nggak punya kamera, kita nggak punya alat segala macam itu jadi teman-teman bisa menuangkan gagasannya itu dengan bantuan AI ini, dan itu juga nggak apa-apa banget menurutku. Jadi teman-teman itu malah bisa berkreasi dan juga jadi industri ini jadi lebih hidup, nggak apa-apa. Dan kalau untuk kita sendiri itu tuh malah teman-teman coba, kalau yang belum pernah coba, saya pernah baru kemarin ini saya coba ketika kita tuh biasanya tuh jelek di masalah timeline pekerjaan gitu. Kita ada kesempatan kita coba ambil, akhirnya kita burn out nih tuh. Jadi itu wah ini gimana nih? Tapi si akal imitasi ini bisa jadi teman yang baik juga untuk kita berdiskusi masalah pekerjaan ini tuh ketika kita ambil itu tuh gimana ya untuk kita tuh, dia tuh bisa memberikan masukan gak cuman di ini doang ini bagus nih karena akan menambah tabunganmu gitu. Tapi dia kesehatanmu akan terganggu karena waktu tidurmu akan terancam di sini nih gitu. Jadi dia tuh secara detail tuh bisa membahas itu tuh, dan aku juga ini tuh bagus sebenarnya untuk seniman-seniman yang hidup untuk berumur panjang tuh jauh lebih bisa ini sih bertahan hidup sih menurutku. Amin. Karena ada AI gini. Karena Cukup membantu ya. iya cukup membantu karena kita kan bekerja pakai hati gitu nggak tahu waktu, jadinya kayak pas bangun tidur mau kerja ini nih jadinya langsung kita tuangkan gitu tuh. Nah akhirnya timeline kita berantakan. Nah di situ tuh untuk hal-hal yang administratif itu tuh menurutku AI sangat membantu sampai dia bisa memberi masukan ketika kamu mengambil proyek ini, proyek yang sudah kamu ambil sebelumnya itu akan menjadi rusak karena hasilmu tidak akan maksimal di sini nih. Jadi dia bisa jadi teman yang baik menurutku untuk kita bekerja. Itu sih sebenarnya sih kalau misalkan di akal imitasi ini tuh sangat oke sih menurutku. Nah, mungkin Lebaran kemarin lah ya gitu. Jadi sempat ada ribut-ribut kecil gitu. Perihal, jadi ini rame-rame di pertemanan kami lah gitu Mas. Perihal penyebutan apakah kemudian AI ini sah dapat disebut sebagai karya seni atau sekedar produk dari mesin gitu. Nah, menurutmu gimana? Dan Ratu juga ya gitu. Ratu sih tahu pembahasan ini gitu. Ratu dulu kayaknya. Cuman ini menarik untuk dikulik juga gitu menurutku, karena itu lumayan rame lah, karena ya obrolannya kemudian AI kayaknya kalau mengerjakan sesuatu dengan AI kemudian tidak bisa disebut karya seni karena nggak gambar gitu. Nah, menurutmu gimana? Tuh, berarti dari Ratu dulu deh. Kalau basicnya kita
kita bilang sebagai pelukis, ya karyanya adalah lukisan gitu. Tapi kalau misalnya sekarang di dunia kontemporer ini adalah basicnya adalah ide dan gagasan kan sebenarnya gitu. Jadi kita pakai tangan orang lain pun juga kita banyak teman-teman kolektor pun juga tahu juga kalau karya itu tuh tidak dihasilkan lewat tangan si seniman itu sendiri, tapi itu ada bantuan dari artisan juga, sebutan untuk teman-teman kami yang membantu di pengkaryaan kami juga. Dan menurutku adalah lebih bijaksana ketika teman-teman yang berkarya hasil akhirnya lewat AI pun itu juga ya udah jujur aja ini karyaku dihasilkan lewat AI gitu tuh. Nggak harus ditutup-tutupin kayak oh lukisanku ini tracing nih punyanya aku bilang nih ini adalah karyaku hasil manualku gitu. Padahal itu adalah nembak di proyektor gitu. Itu yang kadang-kadang teman-teman bingung nih cara menyampaikannya seperti apa gitu. Jadi itu kayak ditutupin di dapurnya masing-masing. Sebenarnya ketika itu berani untuk disampaikan saja itu, poinnya itu bukan di teknis kalau menurutku. Tadi yang udah aku singgung sebelumnya tuh, tapi dari ide dan gagasannya gitu tuh. Yang menjadi penting ketika ada era AI ini adalah teman-teman yang bekerja di industri kreatif, menurutku adalah itu lebih harus membekali diri dengan pengetahuan tentang cara mengkonsep tuh seperti apa, strategi kreatif tuh seperti apa. Itu yang jadi lebih penting. Karena kalau misalkan prompting dan yang lain-lain itu harusnya kita bisa belajar karena ini lagi euforianya itu tuh. Itu ya kita harusnya belajar sih gitu. Dan kalau disebut itu karya atau bukan, menurutku ya itu bisa dibilang karya, tapi disebutin aja ada biar tidak dalam tanda kutip merasa dibohongi teman-teman yang mengkoleksi itu ya disebutin aja ini prosesnya itu kita pakai AI juga dan itu kan bagian dari sejarah juga. Jadi kita penanda zaman nih ketika di 2025 ini kita bisa si manusia-manusia ini tuh bisa menciptakan karya dengan teknologi yang seperti ini. Gitu menurutku sih itu fine-fine aja ya. Gimana kalau Mas Mas Edi? Edi? Terakhir. Kalau saya ngelihatnya bahwa AI ini bisa jadi menjadi salah satu jenis boleh bilang karya baru gitu ya. Dulu ada karya lukis, lalu ada juga digital imaging ya. Ketika dulu awal-awal digital imaging kan juga orang pada, oh ini kok tiba-tiba ada montase gambar dipotong-potong digabungin segala macam gitu kan. Itu kan jadi satu saat dulu mungkin bukan karya seni gitu ya, tapi in the end dalam perjalanan menjadi satu karya tersendiri gitu. Ada pamerannya orang membuat foto digital imaging untuk itu. Dan ini pun menurut saya sama gitu. Nantinya akan menjadi salah satu cara seni baru. Mungkin gayanya sih mungkin bisa tren seni kan dia akan berulang gitu ya. Nah, mungkin tren gayanya itu dia akan berulang, tapi caranya itu akan menjadi tren seni baru gitu. Termasuk tadi ya kayak misalnya untuk mengakui karya di sosial media kan sekarang sudah ada tombol untuk bisa memberikan label AI ya. Menurut saya itu juga salah satu cara yang fair untuk kita sebagai kreator juga memberitahu gitu bahwa ini karya yang dibuat menggunakan AI gitu. Sehingga originalitas dan juga profesional kita ketika kita membuat karya pun bisa dipertanggungjawabkan. Ketika saya membuat konten yang tadi bawa project tadi, itu saya juga tidak menggunakan foto orang lain gitu, karena apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap satu karya yang saya coba buat gitu ya. Siapa tahu nanti saya bikin pameran bobo bareng gitu. Boleh. Lucu sih. Menurut gua lucu sih. Gitu ya. Bobo bareng. Bobo bareng gitu kan. Nah itu kan tapi hasil karya semua dari ya saya ciptakan. Oke. Mas, begitu Mas, ada pengaruh nggak Mas ketika moderator ngobrol sebentar ya? Nanti gantian saya jadi moderator. Gantian. Karena AI itu jadi serba mudah dalam tanda kutip ya gitu tuh. Itu ada pengaruh nggak Mas ketika klien itu dihadirkan dengan aku mengerjakan dengan AI juga nih. Itu tuh ada ini nggak Mas? Karena kan kita tahu cara produksi foto tuh tidak gampang tuh. Ketika kita PPM segala macam itu tuh ada Panjang tuh prosesnya di situ panjang. tuh. Ketika ada potongan-potongan yang lebih cepat itu apakah berpengaruh ketika ada penawaran ke klien segala macam? Pengalaman Mas Edi itu gimana sih Mas? Ya sekarang itu kan AI masih dilihat sebagai sesuatu yang mudah ya. Kayak gampang, bikin video gampang, bikin foto tinggal klik doang, gampang gitu ya. Padahal kan ada proses yang lumayan panjang sehingga ketika masuk ke dalam project real profesional itu juga akan sedikit mempengaruhi gitu ya. Pakai AI aja mungkin lebih murah gitu ya. Dia nggak tahu beli itunya generator yang berapa banyak gitu ya. Jutaan aja.
aduh gitu kan. Nah tapi itu kan proses edukasi yang mungkin belum diketahui oleh Ya mesti pelan-pelan dikomunikasikan. betul gitu. Sama kayak dulu lah kasusnya adalah motret pakai handphone lebih gampang, lebih murah gitu ya. Orang pun akan awalnya tuh orang ya udah pakai handphone aja motornya gitu. Nggak mau hire fotografer profesional. Tapi ketika dalam perjalanan ternyata prosesnya tuh ternyata AI itu kalau kita bikin generator tadi itu ternyata kita harus beli cloud-nya ke Google, harus beli servernya ke Google, harus beli domainnya, harus beli hostingnya segala macam. Kok lebih murah saya minta tolong foto gitu daripada harus misalnya create generator atau misalnya seperti itu. Jadi saat ini gitu boleh dibilang berpengaruh, iya karena paradigmanya tadi ya masih mudah gitu ya. Tapi end perjalanan baik lagi ke tadi bahwa nanti itu akan punya value-nya masing-masing. Ketika nanti orang mulai bisa pakai AI, lalu mungkin yang harganya lebih tinggi mungkin yang konvensional. Gitu. Bisa jadi kan. Kayak sekarang orang bayar lukisan jauh lebih mahal gitu. Dibandingkan pas zaman lukisan dulu gitu. Pas zaman Raden Saleh hidup mungkin nilai lukisannya dia mungkin belum terlalu tinggi ya kan. Tapi sekarang jadi bernilai. Ya biasanya kalau lukisan karyanya jadi harganya tinggi kalau senimannya udah meninggal sih. Rato mau coba? Mau coba. Makanya teman-teman Oke. Ini bercanda ya. belilah karya dari seniman yang masih hidup. Karena masih murah. Iya. Bisa mahal bisa. Nah, kalau mau dijadiin mahal dimatiin senimannya.